Pulau Rote berada di bagian selatan Pulau Timur Nusa Tenggara Timur yang menjadi salah satu pulau terluar di Indonesia. Sebagian besar masyarakat Rote merupakan nelayan dan petani musiman. Di musim penghujan, warga banyak yang bercocok tanam padi di lahan tak ada hujan. Tidak adanya sumber air menjadikan sistem bertanam sawah seperti ini hanya bisa dilakukan 1 tahun sekali saja. Saat aku berkunjung ke Pulau Rote, bertepatan dengan waktunya musim panen padi. Lahan pertanian yang ditanamin padi gogo ini merupakan persawahan tak ada hujan milik warga di beberapa desa yang masuk ke dalam kecamatan Pantai Baru. Padi-padi yang sudah menguning ini siap dipanen, tetapi sayang, serbuan hama belalang membuat para petani dipastikan gagal panen. Biasanya, belalang memang menjadi buruan petani sebagai bahan makanan saat sedang di sawah. Tetapi dengan jumlah belalang yang sudah terlalu banyak, tentu saja merugikan petani. Tidak seperti tahun sebelumnya, di musim ini populasi berkembang biaknya sangat cepat dan banyak, sehingga membuat tanaman rusak dan tidak bisa dipanen. Bersama para petani, kami beramai-ramai memburu serangga yang kaya protein ini. Belalang yang didapat disimpan di dalam tusukan lidi pelepah daun lontar atau kelapa, agar belalang yang masih hidup ini tidak terbang dan terlepas. Mencari belalang saat pagi atau siang hari cukup sulit, karena belalang merupakan serangga diurnal yang biasa beraktivitas dan mencari makan di siang hari. Sehingga harus cepat dan cermat untuk melihat hewan yang gesit melompat berpindah dari satu batang ke batang padi yang lain. Kita bersihkan dulu ya. Oke, makasih. Bagi masyarakat Oebo, Kecamatan Pasir Putih, Pulau Rote ini, belalang biasa dibakar atau digoreng kering saja. Tetapi kali ini, belalang akan kami masak dengan bumbu gulai asam serta belalang masak air gula. Sebelum dimasak, belalang harus dibersihkan terlebih dahulu sayap dan kakinya. Tetapi agar mudah dibersihkan, maka belalang-belalang yang masih hidup ini aku rebus terlebih dahulu agar mudah diolah. Dengan air panas, belalang cukup direbus bentar saja. Bagian sayap dan ujung kaki belalang yang berduri harus dibuang karena tidak enak untuk dimakan. Mengkonsumsi belalang yang kaya akan protein ini tentu saja sangat baik bagi pertumbuhan sel-sel organ tubuh. Protein pada belalang akan membantu untuk mengoptimalkan penyerapan dan fungsi gizi dalam tubuh. Hasil belalang yang sudah dibersihkan, selanjutnya aku cuci kembali. Sisa sayap serta kaki yang tertinggal harus dibuang. Beberapa jenis masakan tradisional khas Pulau Rote bisa menggunakan bahan baku belalang sebagai bahan masakan utama. Sebelum diolah, belalang yang sudah dicuci bersih aku sangrai terlebih dahulu. Selain untuk mematangkannya, penyangrai ini akan membuat tekstur belalang menjadi lebih keras hingga tidak mudah hancur saat dimasak dengan bumbu. Untuk membuat bumbu belalang masak gula, maka bawang merah, bawang putih, lada serta serai dan garam menjadi rempah penyedap dan menambah rasa. Semua bumbu dihaluskan agar mudah tercampur dengan belalang sangrai nantinya. Begitu pula dengan bumbu belalang masak gulai asam. Semua bahan dihaluskan bersamaan. Lada, bawang merah, bawang putih, serta serai juga menjadi bumbu utamanya. Hanya saja ada tambahan kunyit yang ikut menjadi bumbu masakan ini. Nantinya, bumbu halus ini akan ditambahkan dengan air asam sebagai penyegar rasa masakannya.
Dengan sedikit minyak, bumbu halus untuk belalang masak gula ditumis hingga harum. Jika bumbu sudah masak, maka gula air ditambahkan sebagai pelengkap. Setelah semua bumbu dan gula air tercampur rata, barulah belalang sangrai dimasukkan ke dalam kuali masak dan diaduk hingga merata. Bagian belalang sangrai lainnya akan dimasak dengan bumbu kuah asam. Untuk itu, bumbu yang sudah dihaluskan selanjutnya ditumis hingga harum. Barulah kemudian kuah asam dicampurkan sebagai penguat rasa dan pelengkap masakan. Jika bumbu sudah mendidih dan matang, maka belalang bisa dimasukkan dan dimasak sebentar hingga kuah dan bumbu asam menyerap. Babi lu. Biasanya kan mereka Belalang merupakan serangga kaya protein yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di beberapa daerah, seperti Gunung Kidul di Yogyakarta dan masyarakat bagian timur Pulau Rote NTT ini. Belalang yang dimasak dengan gula air tentu saja terasa manis dan gurih. Sedikit berbeda dengan belalang masak gulai asam, di mana bumbunya yang harum serta tambahan kuah asam yang segar semakin melezatkan masakan belalang ini. Hama padi yang satu ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber makanan warga desa yang bisa dinikmati bersama-sama.